Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama, Ustadz Daniel Barkah sudah menjelaskan peran dan kedudukan utama dalam Islam. Dan tentunya pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Siti Fathiah. Silakan Ustazah Siti Fathiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama guru kita Bapak Kiai Abdul Wahab yang ternyata masih keluarga kita Ustadz, Masya Allah. Dan Ustadz kita yang baru saja menyampaikan paparan yang luar biasa, Ustadz Daniel Barokah, sehat Ustadz ya dua-duanya insya Allah. Tidak lupa MC kita yang keren terus Mas Sofyan dan ibu-ibu jamaah yang hadir hari ini, Pinky, Masya Allah. Terasa umur 17 ya Bu. Begitu juga bapak-bapak yang soleh, yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah muliakan. Allah kumpulkan kita bukan hanya di sini, insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendapatkan tausiah luar biasa di awal dari Ustadz Daniel. Bagaimana fungsi ilmu. Maka di sesi kedua ketika ilmu itu mengantar kemuliaan yang diberikan oleh para ulama, para guru-guru kita. Bagaimana sedihnya dan dampaknya ketika ulama itu justru menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik-baik hadirnya disyukuri, kepergiannya ditangisi. Orang tidak baik hadirnya disesali dan kepergiannya disyukuri. Jika ulama sudah wafat, dampaknya luar biasa Ibu. Banyak hal yang kita akan merasa kehilangan. Banyak hal yang membuat kita terkadang hilang pegangan. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan para ulama, para guru? Ambil ilmu sebanyak-banyaknya sebelum kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Mengapa? Karena kalau ulama sudah pergi dampaknya menyedihkan. Apa dampak jika ulama sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah redupnya lentera, redupnya cahaya. Ibu kalau ada lampu nyalanya besar sekali. Kemudian kita dibagi apinya sedikit-sedikit bawa lilin, kita dapat pencerahan gak Bu? Sekarang kalau lilinnya mati kita bingung, lampu mati kita bingung. Mau ke kamar mandi bingung, mau ke dapur bingung, megang suami bingung gitu ya. Bapak megang istri malah pegang tiang kan gitu Pak. Kita bingung karena tidak ada cahaya di ruangan atau di kamar kita. Kalau lampu mati saja kita kehilangan arah, apalagi lentera yang sebenarnya yaitu para ulama dan guru-guru kita. Bingung kita mau jalan kemana. Kita mau pergi ke satu tempat saja butuh Google Map. Kita nurut banget sama Google Map-nya Bu. Kata Google Map-nya turn right, kita belok kanan. Turn left, kita belok kiri. Sekarang guru harus kita dengarkan. Ulama itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ilmu yang diwariskan kepada kita itu Masya Allah luar biasa, membuat kita mendapatkan cahaya sehingga kita bisa jalan dengan jalan yang diarahkan. Bisa jalan dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Betawinya gak ngasruk gitu. Paham Bu gak ngasruk Bu? Oh Ibu pahamnya bahasa Perancis ya. Kita kalau jalannya nggak ada lentera, nggak ada denah, nggak ada arah Bu, kita akan jalan kemana saja. Itu yang kita alami di akhir zaman. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mengarahkan. Kita bingung sama suami, sama istri bagaimana kita berperilaku.
Maka cahaya itu yang kita punya saat ini masih kadang-kadang redup, kadang-kadang nyala. Mengapa? Ulamanya berkurang. Tadi yang tersisa adalah ulama yang sesat dan menyesatkan, naudzubillah. Maka alhamdulillah duduknya kita di sini mudah-mudahan mendapatkan sedikit cahaya dan kita bisa bawa cahaya ini kemana saja. Sehingga bisa memberikan pencerahan kepada kita dan kepada keluarga kita insya Allah. Itu yang pertama. Hilangnya ulama, wafatnya para ulama, redupnya cahaya yang ada di muka bumi. Apa yang kedua? Ulama itu pelayan umat. Seperti dokter. Dokter itu bisa menyembuhkan penyakit fisik, ulama itu menyembuhkan penyakit rohani atau penyakit hati. Ulama itu pelayan umat. Maka saat kita sakit, pusing, pilek, batuk, kita datang ke mana Pak? Ke dokter. Kalau penyakit hati yang bisa mengarahkan penyembuhannya siapa Bu? Ulama, para guru. Kenapa? Karena guru yang sebenarnya itu, dokter yang sebenarnya atau guru yang sebenarnya para nabi. Karena tidak memiliki penyakit hati. Namun ulama karena mewarisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit hatinya sedikit. Ibu, kita tuh punya penyakit hati, semua punya penyakit hati. Kita dokter sekaligus pasien. Karena dokter sejati hanya para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak punya penyakit hati. Kalau kita kadang-kadang jadi pasien, kadang-kadang jadi dokter. Walaupun sebetulnya kita bukan dokter sejati, bukan dokter yang sebenarnya. Tetapi minimal kita bisa bantu. Contoh, ibu pilek, kita bilang, Bu, kemarin anak saya minum obat ini sembuh. Kita dokter bukan Bu? Bukan, tetapi minimal bisa memberikan solusi, bisa memberikan pencerahan bahwa obat batuk, obat pilek ini obatnya. Walaupun kita bukan dokter. Para guru sama halnya, kami itu bukan dokter sejati. Kadang-kadang ada penyakitnya, kadang-kadang jadi dokter gitu ya. Namun Allah jaga, berharap apa yang kita sampaikan, kita introspeksi pertama kali ke dalam hati kita terlebih dahulu. Malu kalau kita menyampaikan kitanya belum memperbaiki diri. Maka sedih jika ternyata para ulama berkurang. Pelayan umat mulai berkurang. Kita akan lari kemana? Siapa yang akan melayani kita, siapa yang akan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah hari ini TV One memberikan fasilitas menyajikan ilmu dengan guru-guru besar, ini luar biasa. Susah Bu dapat Ustadz Daniel, Kiai Haji Abdul Wahab, susah. Ya Ustadz ya, dapatnya jarang-jarang. Nikmati santapan dari beliau. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan pelayanan dari beliau insya Allah. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga, ketika wafatnya para ulama, otomatis orang baik-baik berkurang. Orang baik-baik berkurang. Tanda-tanda hari kiamat orang baiknya berkurang, orang yang tidak baik bertambah. Dan orang baik-baik ini ada di hadapan saya semua, Masya Allah. Amin. Jadi kalau Allah memilih kita mempelajari ilmu agama, duduk dengan para ulama, semua atas izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kita nggak duduk di sini ya Bu ya. Kalau Allah tidak menghendaki saya tidak bertatap wajah dengan bapak-bapak yang hadir di sini. Semua atas izin Allah. Maka karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang baik, ambil, minta transferan kebaikannya kepada kita. Karena orang itu ada dua macam, ada yang soleh saja, ada yang soleh dan menyolehkan. Maka para ulama termasuk yang diberikan oleh Allah menjadi orang yang soleh dan menyolehkan. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Fatia yang telah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Latar belakang dari diangkatnya tema ini salah satunya adalah wafatnya Habibana Habib Muhammad bin Hussein Alaidrus Condet pada 25 Agustus lalu. Dan tentu ini juga mungkin juga berkaitan dengan wafatnya Habib para ulama yang juga mungkin wafat di daerah-daerah lain, yang ini memberikan satu kesedihan tentu bagi kita. Seperti yang dijelaskan oleh Bunda Fatia tadi bahwa kehilangan lentera, bahwa salah satu tanda kiamat adalah berkurangnya orang-orang baik dan justru bertambahnya orang-orang yang tidak baik. Lantas tentu kita tidak ingin terus bersedih ketika kita ditinggalkan guru-guru kita, ketika kita ditinggalkan oleh para ulama. Dampak ataupun hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari wafatnya orang-orang soleh ini, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh kiai kita sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku.